الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami At-Taufiq yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin
Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pada malam hari ini kita selingi terlebih dahulu tafsir surah Al-Baqarah dengan tafsir surah At-Taubah ayat 36 yang berbicara mengenai bulan-bulan haram di dalam Islam. Karena pada hari ini kita alhamdulillah Allah berikan kemuliaan bisa berjumpa dengan bulan Rajab. Karena itu pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dan kemudian juga membahas beberapa amalan-amalan bulan Rajab, bagaimana dalil-dalilnya dan apakah boleh kita amalkan atau termasuk bid'ah yang harus kita hindarkan. InsyaAllah sampai dengan waktu Isya nanti kita akan coba jelaskan. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin, dalam ayat ini disebutkan surah At-Taubah ayat 36 bahwa Allah berfirman sesungguhnya bilangan-bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab Allah Al-Quran, yaitu hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 ini ada 4 yang termasuk bulan haram. Jadi di antara 12 bulan Hijriah ada 4 yang termasuk bulan haram. Minha arba'atun hurum. Apa saja bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, lagi bulan-bulan istimewa yang termasuk bulan haram di dalam Islam ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian hadirin sekalian, dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zolimi diri kalian sendiri pada hari-hari tersebut. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat umpamanya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum, itu artinya bahwa fi hadhihi al-ashhur al-muharramah li'annahu akadu wa ablaghu fil ismi min ghairiha kama anna al-ma'asi fil baladil harami tadha'af. Artinya jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Maksudnya adalah yang berbuat dosa di bulan-bulan haram tersebut Allah akan lipat gandakan dosanya. Ini bulan Rajab ya, bulan Rajab. Jadi yang berbuat kebaikan Allah lipat gandakan, yang berbuat maksiat juga Allah lipat gandakan. Sehingga dengan demikian bulan Rajab ini mudah-mudahan kita tambah semangat ibadah. Ya, berarti sholat jemaah kita kalau di bulan Rajab berlipat-lipat pahalanya. Hadir di majlis ilmu berlipat-lipat pahalanya. Banyak, tapi lebih banyak dari hari-hari biasanya. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala itu semua. Kita sholat jamaah, kita hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan pahala kita berlimpah-limpah, menghapus dosa-dosa kita yang begitu banyak. Amin ya Rabbal. Karena itu hadirin, saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua di bulan Rajab ini tingkatkan ketaatan dan ibadah-ibadah kita. Tingkatkan sebanyak-banyaknya. Sedekah, wakaf, infak, anak yatim, semua bentuk ketaatan lakukan ya, di bulan
Rajab. Nah, mudah-mudahan dengan harapan di bulan Rajab ini kita akan banyak memperoleh pahala. Namun hadirin sekalian, perintahnya kan menambah ibadah. Tapi kemudian ketika seseorang menambah ibadah, kemudian ada yang mengatakan bid'ah. Kan begitu ya? Nah, makanya kita akan fokus di sini, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya ingin membahas satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apakah ini doa boleh diamalkan? Apakah ada dalilnya? Kan begitu ya? Apakah ada dalilnya? Kemudian yang kedua, zikir yang banyak dilakukan di masjid-masjid pada bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Apa ada dalilnya? Maksud saya mudah-mudahan setelah taklim, kalau itu memang boleh kita amalkan dengan seyakin-yakinnya. Kan begitu? Kalau zikir ngambang, sampai nggak kepada Allah? Nggak. Doa ngambang, nih boleh nggak nih doa begini? Ragu, nggak sampai pada Allah. Ibadah yang sampai ke Allah tuh yang yakin. Kemudian nanti ada juga masalah sholat-sholat di bulan Rajab. Kemudian juga yang terakhir puasa di bulan Rajab. Nah, kita mulai hadirin sekalian dengan doa yang banyak dibaca orang-orang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada yang baca fi Rajab, ada yang baca fi Rajabin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Apakah itu doa boleh kita amalkan? Nah, coba sama-sama kita ikuti hadirin sekalian pembahasan yang pertama. Hadirin, kalau kita lacak asal usul doa itu, maka kita akan temukan satu riwayat dari Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad seperti ini. Haddatsana Abdullah, haddatsana Ubaidillah bin Umar an Zaidah bin Abi Ruqad an Ziyad an-Numairi an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Diriwayatkan dari Abdullah, dari Ubaidillah bin Amr bin Umar, dari Zaidah bin Abi Ruqad, dari Ziyad an-Numairi, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau masuk bulan Rajab, baginda Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna. Kalau bapak-bapak kan wa ballighna ya. Kalau hadisnya bukan wa ballighna, wa barik lana fi Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Jadi ada dua versi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau wa barik lana fi Ramadan. Oh, ada hadisnya, berarti ada hadisnya hadirin sekalian. Namun ternyata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahzib, beliau mengatakan Ziyad an-Numairi termasuk perawi yang dhaif, termasuk perawi yang lemah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian juga dikatakan oleh Imam Abu Hatim dan oleh Al-Imam Abu Dawud, seperti yang dikutip oleh Al-Mizi dalam Tahdzibul Kamal. Jadi hadis ini
yang isinya tentang doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, kata Al-Imam Abu Hatim, kata Al-Imam Abu Daud, perawi yang namanya Ziyad An-Numairi termasuk perawi dhaif, sehingga hadisnya juga dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Wah, bagaimana kalau begini? Boleh dibaca nggak nih? Hah? Ya jangan meruyak juga ya. Kita harus pakai dalilnya. Maksud saya begini, kalau ada yang ngomong Allahumma barik lana fi Rajabin atau fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan atau wa balighna Ramadan, ada yang bilang hadisnya hadis dhaif. Saya tanya bapak-bapak, betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Kan udah saya bilangin ini. Perawinya Ziyad An-Numairi termasuk perawi yang dhaif menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Abu Hatim, menurut Imam Abu Daud. Jadi kalau ada yang melemahkan atau mendhaifkan hadis ini, kita bilang apa? Memang betul. Ada ulama diantaranya Imam Ibnu Hajar, Imam Abu Hatim, dan Imam Abu Daud yang bilang Ziyad An-Numairi dhaif, sehingga hadisnya dhaif. Betul saudara. Tapi pertanyaannya, apa semua ulama sepakat? Nah, kan gitu. Ya? Apa semua ulama sepakat? Kalau ada yang melemahkan, betul, itu kejujuran ilmiah, objektif, kan begitu. Jangan mentang-mentang kita amalin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, terus ada yang dhaifin. Oh, nggak bisa, saya udah ngamalin itu seumur hidup. Nggak bisa begitu. Kalau memang perawinya lemah, ada yang bilang lemah, betul apa salah? Betul apa enggak? Ada yang menganggap bahwa doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan itu hadisnya dhaif. Betul apa salah? Betul. Kompak ya? Betul. Sekarang kita bahas apa semua ulama sepakat. Nah, sekarang saya sampaikan, hadirin sekalian, di sini disebutkan di dalam Taqribut Tahdzib bahwa Al-Imam Ibnu Adi, kemudian Al-Imam Al-Quwairiri, kemudian juga ada salah satu ulama yang bernama Nuruddin Al-Haythami, dan juga Al-Imam Al-Bazzar. Berapa orang itu Pak? 4 ya? Berapa orang? 4. Itu mengatakan, hadirin sekalian, bahwa ini saya ambil contohnya nih, ibarah dari Imam Al-Bazzar ya, Imam Al-Bazzar disebutkan di sini, rawahul Bazzar min tariqi Zaidah bin Abi Ruqad an Ziyadin Numairi wa kilahuma wuthiqa ala dha'fihi fa'ada hadha isnaduhu hasanun. Imam Al-Bazzar mengatakan ini hadis diriwayatkan dari Zaidah bin Abi Ruqad dari Ziyad An-Numairi, dua-duanya perawi yang terpercaya. Tadi Imam Ibnu Hajar, Imam Abu Hatim, Imam Abu Daud bilang dua-duanya perawi dhaif, lemah. Sementara di sini Imam Al-Bazzar juga ditambah At-Tabrani fil Awsat, beliau mengatakan bahwa yang namanya Zaidah bin Abi Ruqad dari Ziyad An-Numairi itu dua-duanya terpercaya, dan hadis yang diriwayatkan sanadnya dari dhaif bisa naik menjadi sanad yang hasan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Saya kira apa yang saya sampaikan ini cukup ya mengenai perbandingan. Seperti dibilang juga oleh Syekh Nuruddin Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 340, beliau juga mengatakan bahwa Zaidah bin Abi Ruqad yang didhaifkan oleh sebagian ulama itu beliau mengatakan bahwa beliau dinilai siqah wa fihi kalamun, sebagian orang mempertanyakan kredibilitasnya sebagai perawi, wa qad wuthiqa, tetapi saya berpendapat, kata Nuruddin Al-Haythami, beliau Zaidah bin Abi Ruqad yang dilemahkan oleh sebagian ulama, beliau menilai bahwa Zaidah bin Abi Ruqad adalah perawi yang terpercaya. Nah, berarti saya tanya, betul nggak yang mengatakan bahwa hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban adalah hadis sahih, hadis dhaif? Ada yang bilang begitu, betul apa salah? Betul. Jangan ditolak hadirin. Jadi mentang-mentang kita amalin, oh nggak ada itu, saya udah ngamalin. Nggak boleh begitu. Hadis dhaif tetap dhaif. Tapi ternyata ulama nggak sepakat. Ada yang bilang itu hadisnya bukan dhaif, perawinya yang didhaifkan oleh orang lain, oleh sebagian ulama dianggap sebagai perawi yang terpercaya. Bahkan hadis dhaif yang diriwayatkan oleh keduanya, menurut Syekh Nuruddin Al-Haythami, itu menurut Imam Bazzar juga dikatakan bahwa derajatnya bisa naik dari dhaif menjadi hasan. Kira-kira sampai sini jelas nggak Pak? Jelas apa enggak? Ada berapa pendapat berarti? Ada 2. Sekarang saya tanya, kira-kira bapak-bapak milih yang mana? Yang dhaif apa yang hasan? Kalau yang udah ngamalin bertahun-tahun udah ketebak, pasti milihnya yang hasan biar bisa terus ngamalin. Kalau saya bilang jangan pilih salah satu, pilih dua-duanya. Dhaif kita pilih, hasan juga kita pilih. Hadirin sekalian ya. Nah, ini hadirin sekalian, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra mengenai bagaimana kita menyikapi hadis dhaif. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah? Pilih, dah pilih. Hah? Oh iya, kalau di kita Aswaja singkatannya ya. Aswaja apa Syiah? Aswaja ya, bener ya, nggak berubah ya. Sampai mati Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz 2 halaman 53 beliau mengatakan, wa qad taqarrara anna al-hadits ad-dha'ifa wal mursala wal munqati'a wal mu'dala wal mauqufa yu'malu biha fi fadailil a'mali ijma'an. Apa artinya? Dan telah menjadi ketetapan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ini mesti make nih, bahwa hadis dhaif, mursal, munqati, mu'dal, mauquf. Nah, itu kalau yang tadi yang belakang-belakang itu yang bagian belajar hadis dah. Kalau kita mah tahunya hadis dhaif aja. Gitu ya. Hadis dhaif dapat dipakai untuk keutamaan amal dengan ijma' atau konsensus para ulama, dengan kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadirin sekalian, kita nggak boleh alergi dengar hadis dhaif, alergi, nggak boleh.
Kita ini alerginya dengan al-hadisul maudhu', dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu, kita harus alergi. Oh, saya nggak mau hadis palsu. Tapi kalau hadis dhaif, jangan alergi. Umpamanya kita dengar ada hadis dhaif, udah saya nggak mau, itu hadisnya hadis dhaif, saya maunya hadis sahih. Nggak begitu hadirin. Di dalam ilmu hadis yang dipakai dalil-dalil itu, 1 hadis sahih, 2 hadis hasan, 3 hadis dhaif. Kalau hadis dhaif nggak boleh dipakai dalam masalah akidah, nggak boleh dipakai dalam menentukan hukum halal, haram, wajib, itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau untuk memotivasi orang beribadah, menambah bentuk ibadah, boleh dipakai. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Sudah ada ijma ulama bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam ibadah-ibadah yang disebut dengan fadailul a'mal, dalam menambah ibadah-ibadah kita. Boleh pakai hadis yang dhaif. Sekarang Allahumma barik lana fi rajaba atau fi rajabin wa sya'bana wa ballighna ramadan atau wa barik lana fi ramadan. Berarti itu kan umpamanya kita terima itu hadis dhaif. Umpamanya nih, kita terima itu hadis dhaif. Berarti boleh nggak diamalin? Nah, gitu. Jadi ngapain milih? Ya, jadi nggak usah milih. Kalau saya tanya, nih yang milihnya yang mana nih? Yang dhaif apa yang hasan? Lah ya dua-duanya aja. Orang dua-duanya juga bisa diamalin, betul? Jadi mau statusnya dhaif, mau statusnya hasan, bisa nggak diamalin? Karena itu masuk fadailul a'mal. Kalau masalah akidah, boleh nggak hadis dhaif? Nggak boleh. Masalah halal haram, hadis dhaif, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau doanya bagus lagi. Apa artinya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan berkahi kami di bulan Ramadan, atau wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Cakep nggak doanya itu? Jadi kita amalin apa enggak? Lanjutkan atau berhenti? Terus apa stop? Insya. Tahu-tahu bapak-bapak ketemu orang ngajinya di majelis YouTube, ustadznya Ustadz Google, majelisnya majelis YouTube, ustadznya Ustadz Google. Di situ dibilang bahwa hadis-hadis tentang doa Allahumma barik lana masuknya bulan Ramadan hadisnya lemah dan tidak boleh diamalkan. Kira-kira goyang apa enggak? Ragu apa enggak? Di YouTube ada nggak yang dibilang begitu? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Nah, berarti sekarang kalau dapat yang begitu-begitu di WA, ya dapat di grup WA, bapak kan grup WA-nya banyak banget itu, sampai handphonenya ngeheng. Ntar keluar dia dari grup masjid. Maaf ya, saya keluar dari grup masjid. Jangan keluar dari grup masjid ya. Mendingan keluar dari grup ngobrol. Kalau grup masjid jangan keluar, begitu. Sampai sini jelas hadirin? Insya. Baik. Mudah-mudahan tambah yakin nih. Yang kedua, bagaimana hukumnya zikir nih di bulan Rajab? Imamnya suka zikir habis sholat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, ada yang 50 kali, ya. Gimana itu? Hadirin, setelah saya lacak, ternyata ada 2 hadis. Yang pertama dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Begini bunyinya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa artinya?
Aku pernah dengar Nabi ngomong begini. Demi Allah, kata Nabi ini, demi Allah, aku mohon ampunan dosa-dosaku dan aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari satu malam lebih dari 70 kali. Masya Allah. Sayyidul wujudi wal maulud, pemimpin semua manusia yang ada dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah cabut nyawanya pada saat hari kiamat, pemimpinnya baginda Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa beliau yang lampau, yang akan datang dijamin sudah diampuni. Sahibu miftahi babil jannah, pemilik kunci pintu surga, di mana pintu surga enggak dibuka kecuali setelah diketuk oleh tangan beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, 70 kali istighfar sehari, 70 kali taubat sehari. Kalau dosa kita kira-kira nih, dosa kita nih, kalau diubah jadi pasir misalkan, diubah jadi pasir, kira-kira ada nggak segerobak jadi pasir? Hah? Lebih banyak amat ya. Satu kol gimana? Pasir satu kol. Lebih juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu engkel kali ya. Satu engkel ada nggak? Satu engkel Pak Haji ya. Nah. Dosanya satu engkel pasir atau mungkin bahkan lebih. Istighfarnya cuma 3 kali sehari. Pengen masuk surga. Kira-kira logis nggak tuh? Hah? Dosa satu engkel, istighfar 3 kali, tobat nggak pernah. Maunya masuk? Coba Rasulullah yang udah begitu bersih, begitu mulia, istighfar sehari lebih 70 kali. Ya Allah, saya malu dengarnya hadirin, malu benar. Tobatnya ya Allah satu hari lebih dari 70 kali. Tobat dari apa coba Nabi? Kalau kita banyak tobat mata, betul nggak? Tobat kuping, tobat lidah, kan begitu. Banyak yang ditobatin, kagak tobat. Nabi sebersih itu tobatnya lebih 70 kali sehari. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Hadirin, kalau kita bikin doa, ini hadis ini, kata Nabi, aku demi Allah mohon ampunan dosa dan bertobat kepada Allah. Kita ubah jadi bahasa doa. Mohon ampunan dosa. Kalau dibikin doa gimana? Rabbi firli. Betul nggak? Dan aku bertobat kepada Allah. Kalau dibikin doa gimana? Watub alayya. Kan begitu? Rabbi firli watub alayya. Berarti Nabi ngomong Rabbi firli wa tub alayya itu dalam satu hari lebih dari 70 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuman hadirin, kalau di masjid saya pesen, apalagi subuh, jangan 70 kali. Ntar makmumnya pada ngegerendeng. Bener nggak? Ini apaan nih, banyak amat bacanya nih. Ntar lambat kerja lagi. Begitu. Makanya imam tuh harus betul-betul tahu bagaimana makmumnya. Karena Rasulullah pernah marahin imam, amunaffirun ant. Wajah Rasulullah merah ketika ada jamaah yang komplain imamnya kelamaan. Ya, setuju nggak Pak? Oh, ini kayaknya setuju nih. Setuju, betul nggak? Iya. Makanya imam yang sedang-sedang aja, betul nggak? Nah, kira-kira yang sedang apa? Hah? Kulhu mah nggak sedang itu mah. Yang sedang-sedang gitu ya, Alam Nasroh, Atin, Ad-Duha, cakep nggak? Yang panjangan dikit dah, apa yang panjangan dikit? Hah? Al-a'la sabbihisma rabbikal a'la, begitu. Jangan jadi imam ya, wah, Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Baru segitu, ya Al-Baqarah. Gimana mau khusyuk makmumnya? Ya, jangan. Jadi imam harus betul-betul faham, betul? Yang penting makmumnya khusyuk.
Nah, kemudian ada riwayat lain An Ibni Umar dari Abdullah bin Umar bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil majlis, di majlis beliau al-wahid, satu majlis ya, itu mengucapkan mi'ata marrah, 100 kali. Apa doanya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini sanadnya sahih dari riwayat hadis Ibnu Majah. Jadi ada nggak hadis Rabbighfirli wa tub alayya itu? Ada nggak dalilnya? Kan suka dibaca tuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau saya tanya bapak-bapak, ada nggak dalilnya? Ada ya, dalilnya ada, cuman ditambahin warhamni, ditambahin warhamni kan. Kalau yang dalilnya Rabbighfirli wa tub alayya ditambahin warhamni, boleh apa enggak? Boleh, bagus kok. Boleh enggak? Boleh ditambahin Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, boleh. Berarti ada dalilnya enggak? Ada. Coba kalau kita perhatikan, dalilnya ini enggak menyebut bulan Rajab. Nah, begitu. Dalilnya umum, kayak tadi 70 kali dalam satu hari. Itu bukan bulan Rajab doang, setiap hari. Jadi kalau setiap hari sepanjang tahun boleh dibaca, Nabi baca, ada contohnya dari Nabi, dibaca di bulan Rajab, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Begitu. Ya, jangan cepat-cepat bilang, oh ini enggak ada contohnya dari Nabi, bid'ah. Kalau bid'ah, dolalah, sesat. Kalau sesat, masuk neraka. Rame-rame masuk neraka nih. Tahlil bid'ah, masuk. Maulid bid'ah, masuk. Ya Allah, jangan. Yang ngaji sama saya bukan masukin orang ke neraka. Yang ngaji sama saya, yuk kita sama-sama masuk surga. Kalau ada yang meragukan, kita cari dalilnya. Maulid ada yang bid'ahin, silakan, nggak usah ikut maulid. Dia ikut maulid, kita tegur. Lu katanya maulid bid'ah, ngapa lu di sini? Oh no, pulang. Betul nggak? Kan begitu. Kali dia lupa. Oh iya lupa ya. Iya kata saya maulid bid'ah ya. Kenapa saya di sini? Makasih udah diingetin. Kan begitu? Nah, maulidnya bid'ah, kebulinya bid'ah nggak? Hah? Kebulinya bid'ah apa enggak? Hah? Ya maulidnya biarin dibid'ahin deh. Ya, kebulinya bid'ah nggak? Anterin nggak? Yang nggak maulid anterin nggak? Kira-kira dimakan nggak? Nah, iya. Yang maulid silahkan, yang nggak maulid jangan ribut. Udah nggak usah ikut maulid. Ntar kalau ada kalau ada kelebihan kebuli, dianterin. Cakep nggak begitu? Berbeda tapi tetap bersatu. Jangan telunjuk ente masuk neraka, bid'ah ente. Ya Allah, jangan. Hadirin, ruhama ubainahum. Umatnya Nabi Muhammad itu cirinya sayang satu sama lain. Betul? Nah, berarti hadirin, boleh nggak kita amalin Rabbighfirli warhamni wa tub alayya? Boleh nggak? Yuk sama-sama kita baca Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub, Rabbighfirli warhamni wa tub. Kalau yang versi hadisnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Bid'ah, nggak usah baca. Saya baca Allahumma barik lana fi Rajab, Anda baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Beres sudah. Beres. Nggak usah pakai berantem, betul? Nggak usah pakai nyeset-nyesetin orang, nggak usah. Kalau ada dalilnya saling menghormati. Masih ada waktu? Masih. Nah, nanti kalau udah isya kasih tahu saya. Berikutnya, nah ini hadirin,
sholat sunnah Rajab. Ya, sholat sunnah Rajab. Hadirin sekalian, di sini dikatakan karena Rajab ini bulan mulia, ya, Rajab bulan mulia. Maka di hari Kamis pertama, hari Kamis pertama, udah lewat belum? Udah lewat. Kamis pertama bulan Rajab puasa. Malamnya maghrib nih, ba'da maghrib sholat sunat 12 rakaat antara maghrib dan isya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 12 rakaat. Itu namanya sholat Rajab, sholat sunnah Rajab. Katanya yang melakukan itu permohonannya akan dikabulkan. Caranya itu gimana? Caranya itu setiap rakaat setelah membaca Fatihah baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Rakaat kemudian dibaca lagi Al-Ikhlas 12 kali. Itu bacaannya. Ya. Kemudian selesai sholat, kemudian dianjurkan membaca sholawat 70 kali. Setelah itu dianjurkan sujud, membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh 70 kali. Tuh hadirin sekalian. Setelah selesai semua amalannya, mohon kepada Allah, sebut hajat kita, insya Allah dikabulkan. Nah, udah pernah ngamalin belum yang begini? Belum ya? Belum. Nah, pertanyaannya, boleh nggak? Meruyak nih. Boleh apa enggak? Kata siapa boleh? Hah? Kita cari dalilnya dulu, baru bilang boleh, ya. Hadirin, setelah dilacak, amalan ini ternyata disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan beliau menjelaskan sejarahnya bahwa di zaman beliau hidup, orang-orang soleh di zaman beliau kalau masuk bulan Rajab, hari Kamis pertama puasa, malamnya maghrib sampai isya sholat sunnah mutlak 12 rakaat. Tuh. Kapan itu mulai terjadi dan di mana? Di dalam catatan sejarahnya di sini disebutkan pertama kali dilaksanakan di Baitul Maqdis. Di mana, Pak? Pada tahun 480 Hijriah dan seterusnya selama berabad-abad. Jadi kebiasaan begitu. Jadi mulainya 480, kemudian terus dilaksanakan tuh selama bertahun-tahun, terus dilaksanakan. Akhirnya jadi kebiasaan. Bulan Rajab, Kamis pertama puasa, malamnya sholat sunnah 12 rakaat. Dari sholat sunnah mutlak, lalu kemudian berubah sebutannya jadi sholat sunnah raghaib. Sholat sunnah raghaib. Pernah dengar nggak, Pak? Sholat sunnah raghaib ya. Nah, berarti sholat sunnah raghaib ini ada nggak yang membolehkan? Ada. Siapa? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Secara jujur saya sampaikan, Rasulullah nggak melaksanakan. Nggak ada pernah laksanakan Rasulullah. Sholat raghaib nggak ada. Sahabat nggak laksanain. Ya. Tapi ini adalah kebiasaan masyarakat di Baitul Maqdis pada tahun 480 Hijriah dan seterusnya. Karena yang melaksanakannya orang-orang soleh, yang melaksanakannya orang-orang berilmu, maka masyarakat ikut serta. Jadi kebiasaan, akhirnya setiap Rajab dilaksanakan itu, namanya diganti. Asalnya sholat sunnah mutlak bulan Rajab, namanya kemudian diganti yang lebih simpel, sholat sunnah raghaib. Sholat sunnah raghaib. Raghaib itu artinya memotivasi, pengen tambah ibadah. Cakep namanya. Nah, jadi sholat sunnah raghaib ini yang membolehkannya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian pertanyaannya, apa semua ulama membolehkan? Nah, begitu.
Kalau tadi kan apa semua ulama melemahkan, tahu-tahu ada yang menguatkan. Sekarang ada yang membolehkan Imam Al-Ghazali, tapi ada nggak yang melarang? Saya mau terus terang, kita buka kitab Fathul Mu'in, ya, karya Syekh Zainuddin Al-Milyabari. Beliau wafat di abad ke-10. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu hidup di abad ke-6, jadi selisih 4 abad. Belakangan nih yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai sama kiai-kiai di seluruh Indonesia, sama para ulama di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Fathul Mu'in itu kitab rujukan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa disebutkan di situ? Disebutkan di situ jelas banget hadirin sekalian. Yang disebutkan apa? 1, salat sunat Lailatul Raghaib. Disebutkan salat sunnah Raghaib. Kemudian Lailatul Nisfi Sya'ban, salat nisfu Sya'ban. Disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Milyabari dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya salat-salat ini bid'atun qabihah katanya. Bid'ah yang buruk. Wah, gimana ini? Ya Taufik, ada nggak nisfu Sya'ban? Hah? Ada? Ada tuh. Ini dalam Fathul Mu'in dibilang bid'ah yang buruk. Bid'ahnya bid'atun qabihatun. Nggak percaya, lihat kitab Fathul Mu'in. Ya, bukan kata saya ini, bukan kata saya. Kata pengarang kitab Fathul Mu'in. Wah, kalau begitu Buya, Pak Kiai, kita nggak boleh sholat sunat nisfu Sya'ban dong. Nggak boleh sholat sunat Raghaib dong. Gitu ya. Karena dikatakan bid'ah qabihah. Ntar dulu, jangan buru-buru nyimpulin. Kalau buru-buru nyimpulin, cepet nyalahin. Betul? Nisfu Sya'ban bid'ah. Enak banget bilang bid'ah. Kalau saya emang ngeri bilang bid'ah ke orang, betul? Kita aja ibadah belum bener ya. Makanya saya pesan yang ikut majelis saya jangan bid'ah-bid'ahin orang. Ya, kita nilai aja diri sendiri, gimana caranya ibadah kita ada dalil-dalilnya. Setuju? Tetap bersatu meskipun ada perbedaan. Tahlilan dia nggak ikut, berkatnya. Maulid dia nggak ikut, kebulinya. Cocok apa enggak nih? Setuju apa enggak? Alhamdulillah. Sekarang hadirin, bagaimana sebetulnya nih? Hadirin, sebetulnya masalahnya nama doang, penamaan. Kalau disebut sholat sunat nisfu Sya'ban, itu nggak ada dalilnya emang. Nggak ada dalilnya. Tapi kalau sholat sunat mutlak, sholat sunat mutlak di malam nisfu Sya'ban, boleh nggak? Siapa yang larang? Yang bilang bid'ah qabihah tadi boleh. Malam nisfu Sya'ban sholat sunat mutlak, boleh nggak? Boleh. Jadi ternyata perbedaannya cuman penamaannya. Sholat sunnah Raghaib cuman nama doang yang bikin berbeda pandangan. Tapi kalau dibilang saya mau sholat sunat mutlak di malam Jumat bulan Rajab, boleh nggak? Boleh. Malam Sabtu bulan Rajab, boleh nggak? Boleh. Tapi begitu dikasih nama khusus sholat sunat Raghaib, baru ada perbedaan pendapat. Sholat nisfu Sya'ban baru ada perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Terus bagaimana? Gampang. Nisfu Sya'ban kumpul di masjid. Yang bilang boleh sholat nisfu Sya'ban, niat deh, usolli sunnatan li nisfi Sya'bana raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu yang niat sholat sunat Sya'ban, yang bilang boleh. Sebelahnya bilang nggak boleh sholat sunat nisfu Sya'ban, nggak boleh. Tapi bolehnya sholat sunat mutlak di malam nisfu. Berarti niat aja, usolli sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bareng nggak sholatnya? Bareng nggak?
Dua-duanya ada pahalanya enggak? Dua-duanya ada pahalanya, masing-masing ada yang jamin ulamanya itu. Kan begitu? Walaupun berbeda, tapi sholatnya bisa tetap bareng. Nah, cakep nggak begitu hadirin? Cakep ya? Nah, itu namanya fikih, faham itu namanya. Jadi jangan nyalahin yang nisfu Sya'ban, jangan nyalahin yang sholat raghaib, jangan nyalahin yang apa lagi? Tadi itu Allahumma barik lana fi Rajab. Jangan nyalahin yang baca doa Rabbighfirli warhamni wa tub. Jangan nyalahin, semuanya ada dalilnya. Perbedaannya itu antara yang lemah, yang kuat, yang nerima, yang nolak, kan begitu. Jadi masing-masing silahkan dikerjakan. Jelas hadirin sekalian? Ya. Udah isya belum? Udah isya. Baik, hadirin sekalian. Sekarang mudah-mudahan nggak ragu ya. Insya nggak ragu. Puasa Rajab, puasa, tapi jangan sebulan penuh ya. Boleh puasa, jangan sebulan penuh. Nabi cara puasanya kalau di bulan haram, Nabi puasa seolah-olah nggak pernah buka. Kalau buka seolah-olah nggak pernah puasa. Jadi umpamanya puasa 3 hari, buka 3 hari, terpuasa lagi 5 hari, buka 3 hari, begitu. Jadi jangan satu bulan penuh. Itu ada ulama yang mengatakan nggak boleh, makruh. Nanti kita akan bahas lagi di bulan yang akan datang nih. Berarti bulan depan kita penutupan ya. Karena mau bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini berlimpah keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, hidayah dan taufik sehingga kita semangat untuk menambah berbagai macam amalan di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود والصهاينة ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد.